nama budaya. Sebelumnya marilah kita mengambil sikap anjali untuk membacakan doa Namaskara Gata. Doa Namaskara Gata kita mulai. Araham Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangko Sangkang Namami. Mari kita masuk pada cerita Jataka nomor 72 yang bertemakan Raja Gajah yang baik hati. Saya sendiri Kevin Sampril yang akan menceritakan. Suatu hari di suatu hutan hiduplah bodhisattva yang dilahirkan kembali menjadi seekor gajah. Gajah yang kecil dan cantik. Keindahan yang luar biasa dari gajah yang istimewa hanyalah bentuk luar dari bodhisattva. Tetapi hal itu hanyalah cerminan biasa. Karena dalam banyak kelahiran sebelumnya, ia memenuhi hidupnya dengan 10 kesempurnaan. Yang pertama, kekuatan, keyakinan, kejujuran, kebaikan, melepaskan rasa kemelekatan. Kebijaksanaan, kesabaran, kemurahan hati, dan tentunya cinta kasih. Ketika ia dewasa, semua gajah yang lainnya berada di hutan datang untuk mengikuti dan melayaninya. Kawanan gajah yang berjumlah besar itu mempunyai banyak gangguan. Agar dapat hidup tenang, ia memisahkan diri dari kawanan itu dan hidup sendiri di hutan terpencil. Karena kebaikan dan kesuciannya yang mudah terlihat oleh orang lain, ia dikenal sebagai sebutan Raja Gajah yang baik hati. Sementara itu, suatu ketika seorang perambah hutan dari Benares berkelana melalui jalan setapak di Himalaya. Ia sedang mencari barang yang berharga yang dapat dijual di Benares. Setelah beberapa lama ia mencari, ia kehilangan arah dan tersesat. Tubuhnya yang mulai gemetar dan ia berteriak penuh ketakutan. Raja Gajah yang baik hati ini mendengar teriakan pengelana yang tersesat dan ketakutan itu. Pengelana ini dikuasai oleh kepanikan yang luar biasa sehingga ketika seekor gajah raksasa datang, ia berusaha melarikan diri. Melihat hal itu, sang gajah yang bijaksana berhenti dari langkahnya. Pengelana pun berhenti berlari. Saat itu laki-laki itu berpikir, gajah yang baik hati, ketika aku berlari, ia berhenti. Tentunya ia tidak bermaksud untuk melukaiku. Sebaiknya ia pasti ingin menolongku. Sang gajah bertanya, "Wahai manusia sahabatku, mengapa engkau berkeliaran?" Dan berteriak penuh kepanikan. "Oh Tuan Gajah," jawab laki-laki itu, "saya kehilangan arah, tersesat penuh keputusasaan dan saya takut bila saya mati karenanya." Lalu gajah mengajak sang pengelana ke tempat tinggalnya. Beliau menjamunya dengan buah-buahan terbaik dan kacang-kacangan. Setelah beberapa hari beliau berkata, "Sahabatku, jangan khawatir, aku akan membawamu ke perkampungan, duduklah di punggungku." Suatu hari sewaktu ia berjalan di pasar, ia memasuki toko yang menjual ukiran gading. Perambah hutan itu bertanya kepada pengrajin, "Maukah engkau menerima gading yang berasal dari gajah yang hidup?" Pengrajin itu berkata, "Pertanyaan macam apa itu? Tentunya semua orang mau, karena gading itu sangatlah mahal." Dengan hanya memikirkan uang yang akan diterima dan tidak memikirkan keselamatan Raja Gajah dan tidak mengingat budi baik gajah yang telah menolong nyawanya, lelaki itu memasukkan gergaji tajam ke dalam kantung perbekalannya dan menuju ke kediaman sang gajah.
Setibanya di sana, sang gajah bertanya, "Apakah gerangan yang membawamu kembali lagi?" Manusia menjawab, "Tuanku gajah, aku orang yang miskin, hidup sangat sederhana. Karena keadaan ini sangat sulit bagi saya datang untuk meminta sebagian kecil dari gading Anda. Jika Anda dapat memberikannya kepada saya akan membawanya pulang dan menjualnya," kata perambah hutan. Gajah yang baik hati berkata, "Tentu saja sahabatku. Saya akan memberimu sepotong besar gading." "Terima kasih Tuan Gajah, saya kebetulan membawa gergaji di kantung saya." Gajah baik berkata, "Potonglah kedua gading milik saya ini." Seraya berlutut dan menyodorkan gadingnya yang amat putih keperakan. Seraya itu adalah gajahnya. Bodhisatwa mengambil kedua potong gading tersebut dengan belalainya. Ia berkata, "Sahabatku, aku memberimu kedua potong gadingku yang indah ini, bukan karena aku tidak menyukainya." Dengan memberikan gading indahnya kepada orang tersebut, sang gajah berharap kemurahan hatinya dapat membawa lelaki ke arah kebijaksanaan yang lebih tinggi atau tertinggi. Lelaki itu pun pulang dengan menjual kedua gading tersebut. Tak lama baginya untuk menghabiskan semua uangnya, sehingga ia kembali lagi kepada sang raja gajah yang baik hati. Ia memohon kepadanya, "Tuan, yang kudapat dengan menjual gadingmu hanyalah cukup untuk membayar hutang-hutangku. Saya tetap orang yang miskin, hidup sangat sederhana, keadaan masih sangat sulit di Benares. Jadi tolong berikan sisa gadingmu, oh Tuan yang murah hati," ucap perambah hutan tadi. Tanpa ragu, Raja Gajah memberikan sisa gadingnya, dan tanpa mengucapkan terima kasih, sang perambah pun pergi. Gajah yang baik hati tak lebih hanya sebagai sumber uang bagi lelaki itu. Ia membawa pulang gading itu ke Benares, menjualnya dan menghabiskan uang hasil penjualannya itu. Sekali lagi perambah hutan kembali ke tempat Raja Gajah yang baik hati, dan ia kembali memohon kepada sang raja gajah itu. "Oh Raja Gajah yang terhormat, sangatlah sulit untuk mencari mata pencarian di Benares," ucap perambah hutan. "Kasihanilah saya dan perkenankan aku memiliki sisa dari gadingmu." Kemurahan hati yang sempurna berarti memberikan segalanya. Sehingga sekali lagi Raja Gajah berlutut dan menyodorkan sisa gadingnya. Kemudian ia dengan kasarnya menggali dengan tumitnya, mengelupasi dan merobek daging empuk sisa gading yang begitu indah. Ia menggunakan gergajinya yang tumpul untuk memotong dan mencabut akar gading tersebut dari tempurung gajah yang berbudi luhur. Lalu ia pergi, meninggalkan sang Raja Gajah. Ia tidak menunjukkan sama sekali rasa berterima kasih atau menyesal karena ia berpikir bahwa tidak ada alasan baginya untuk bertemu kembali dengan sang gajah. Bumi yang dapat menahan apa saja di dunia ini akhirnya tidak dapat menahan kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh perambah hutan tersebut. Sehingga ketika ia tidak lagi terlihat oleh gajah yang sedang menderita, bumi terbelah dan menelannya. Api dari alam neraka yang paling dalam menjulur ke atas, menelannya ke dalam bara berwarna merah menyala yang membawanya menuju kehancuran.
Hikmahnya yang bisa kita ambil, orang yang tidak jujur, serakah dan tidak tahu berterima kasih berarti menggali kubur bagi dirinya sendiri. Menuju ke alam penderitaan yang berkepanjangan, kemurahan hati yang sesungguhnya tidak dibatasi oleh kondisi negatif apapun pada orang yang akan menerimanya.